baiknya itu sampai pernah ada yang DM itu ngirim video dan itu video sure kayak gitu loh mas, nggak pantas buat ditonton sih. Nggak mau. Walaupun saya bukan orang baik, setidaknya saya ingin memperbaiki diri saya seperti itu. Gimana ya, pernah ngalamin hal-hal pahit. Ibaratnya itu kayak kalau dalam rumah tangga itu kekerasan dalam rumah tangga, kalau ini KDP, kekerasan dalam pacaran. Sebelum kita kehilangan kan kita harus bisa bersyukur atas apa yang kita miliki kayak gitu kan. Kalau kita cari yang sempurna, maka kita akan kehilangan yang terbaik kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat terserah pagi, siang, sore, malam, bergantung kapan Anda menonton video ini. Masih bersama saya Bayu Kurniawan dengan channel YouTube saya di Lensa Podcast. Bagi teman-teman semua yang masih nonton video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di kolom komentar di bawah ini, karena komen-komen yang teman-teman berikan sangat membantu bagi kami dalam membuat video kami selanjutnya. Baiklah, pada kesempatan kali ini di podcast kita yang keempat, kita akan membahas masih seputar dunia kemahasiswaan, tapi sisi lain dari mahasiswa identiknya dengan pendidikan, tapi kita di sini akan menyerotinya mengenai kenapa kok bisa hidup menjadi mahasiswa. Nah, di mana saja dan apa saja, kenapa kok bisa hidup di dalam dunia mahasiswa tapi masih bisa hidup. Mari kita sambut narasumber saya, Nadila Aprilia. Salam sehat Mbak Nadil. Salam Mas Bayu. Ini saya grogi Mbak, jujur Mbak. Saya juga grogi melihat Anda. Ini sampean ini berarti masih kuliah? Masih Kuliah di Universitas PGRI Semarang. Masih menyusun skripsi. Programnya apa? Program Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. PBSI ya? Iya. Pendidikannya guru tapi nggak pengen jadi guru. Kalau PBSI ini berarti Mbak ya, setahu saya sih terbesar nomor 2 ya? Iya. Ya, terbesar nomor 2 Ya. Yang pertama biasa PGSD. Iya, PGSD, terus PPSI. PSI. Terus bawahnya lagi aku nggak tahu. Nah ini ya, tadi yang sudah saya sampaikan di awal, kenapa kok bisa hidup menjadi mahasiswa? Sedangkan yang saya tahu ini kan saya sudah kenal dengan Mbak Nadila ini sejak tahun 2000, masuk kuliah 2017. Nah, sejak tahun 2017-an lah. Dia ini kuliah tapi biayanya sendiri. Iya, betul. Ya, dari mulai kos, makan, semesteran, dan lain-lain ini dia yang tanggung sendiri ya. Kok bisa? Bisa karena kita punya keniatan. Saya punya orang tua dan saya juga di sini posisinya sebagai anak kan ya Mas. Kan otomatis kita tanggungan orang tua. Cuman beda orang tua juga beda cara mendidik anak seperti itu kan. Di sini saya masuk kuliah, lulus SMA masuk kuliah itu hanya dibiayai untuk uang gedungnya saja. Uang gedung. Iya. Untuk uang per semester, uang makan, uang kos, uang jajan, uang skincare dan lain-lain itu ya Masuk. ditanggung sendiri. Dan skincare kan ya segitulah. Uang kos ya segitu, Iya. makan segitu ya. Nah dari situ aku juga belajar bagaimana cara manage uang yang baik kayak gitu loh. Mohon maaf saya potong ya. Mbak Nadil ini anak keberapa sih? Anak bontot. Aku perempuan sendiri. Aku punya kakak 2 laki-laki semua. Berarti 3 bersaudara. Iya. Dan Mbak Nadil ini perempuan sendiri dan paling terakhir, Iya. paling ragil ya kalau bahasa Jawanya. Nah, apa sih kegiatannya? Kenapa kok bisa biaya sendiri, semester, uang kos, skincare, dan lain-lain itu? Saya itu dulu punya follower Instagram sebelum akun Instagram saya yang dulu diblokir sama mantan saya. Dan sekarang ini yang follower sekarang itu akun Instagram kedua saya loh Mas. Yang pertama itu diblokir. Tapi akun pertama ini followernya juga sudah banyak. Iya, sudah banyak, lebih dari akun yang kedua ini. Oh. Iya, diblokir sama mantan saya. Terus saya buat akun lagi dan alhamdulillah walaupun belum sampai sebanyak yang akun awal saya, ya alhamdulillah masih menghasilkan uang lah kayak gitu. Dari situ saya
ada pemasukan lewat Instagram itu kayak diminta mempromosikan produk orang, diminta foto produk kayak gitu. Review produk. Iya betul. Berarti ya Mbak Nadine ini hidup karena selebgram. Sebenarnya saya nggak mau dibilang selebgram mas. Saya hanya ingin membantu usaha orang lain saja kayak gitu. Selagi saya bermanfaat bagi orang lain dan selagi saya bisa pasti akan saya bantu seperti itu. Ya nggak jauh beda dong Pak. Endorsement. Enggak, beda konteks. Saya nggak mau dibilang endorsement atau selebgram. Saya hanya di sini berperan sebagai saya bisa dan insya Allah saya juga bisa membantu apa yang ada ini dibantukan dari saya kayak gitu. Tapi kan tentunya pasti ada rasa terima kasih dari pihak Iya. penjualnya kan. Iya mas, betul. Nah, jadi kalau teman-teman semua para pengusaha kalau yang mau apa ya namanya mau dibantu ya jangan mau di endorse. Iya. Kalau mau dibantu oleh Mbak Nadine silakan nanti bisa dihubungi, nanti akan kami share link Instagram. Iya betul. Saya share link Instagramnya di bawah ini nanti. Tapi ya Mbak ya, sebenarnya kan kehidupan kalau ingin menjadi selebgram atau endorsement tadi atau ya dimaksud tadi membantu orang lain ini cukup susah menurut saya karena persaingannya 1001 sih. Iya, saya itu nggak langsung tiba-tiba diminta jadi endorsement atau yang tadi Mas Bayu bilang. Awal mulanya itu saya cuman diajak foto-foto aja sama fotografer dan itu tanpa ada pemasukan buat saya, ya hanya sebatas iseng atau handfood gitu doang lah mas. Terus lama-kelamaan mungkin kok aku udah capek, maksudnya udah capek cuma diajak-ajak doang. Dan waktu itu produk pertama saya itu dari salah satu clothingan di Petarukan. Itu minta bantuan Petarukan saya. Pemalang ya? Iya, Petarukan Pemalang itu minta bantuan saya dan dari situ alhamdulillah walaupun nggak banyak, cuman dia tuh kayak ini mbak buat jajan ya gitu loh. Iya. Dan alhamdulillah sekarang makin kesini mungkin mereka paham kayak gitulah mas, apa yang harus mereka, maksudnya kayak gini, kalau Mas Bayu minta bantuan saya mungkin mereka paham, oh ini buat beli minum atau buat beli apa kayak gitu. Padahal di situ saya nggak pernah minta dan saya nggak pernah memberi nominal, kamu bayarannya berapa, itu nggak pernah. Saya di sini emang tugasnya itu ngebantu ya gitu mas. Iya betul. Cukup menarik sih ya. Tapi ini berdiri bukan berdiri sih, ini karyanya pekerjaan ini sejak tahun berapa tadi? Aku itu berarti udah sering foto-foto itu dari kelas 3 SMA mas. Dari kelas 3 SMA, berarti tahun 2016 lah ya. Iya betul. 2016 berarti sekarang sudah berjalan 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun ini sudah mendapatkan apa ya dari endorse? Dapat apa aja? Dapat ya yang bisa saya beli. Iya. Ya cuman HP sih mas. HP. Iya. HP yang terbaru ya pasti. Ya mungkin yang terbaru. HP sih ya itu yang bisa saya beli untuk sampingannya itu ya buat makan, buat jajan, ya buat bayar keperluan kuliah gitu. Iya, ternyata bayar kuliah pun kan tidak murah sih ya. Iya. Makanya kadang sedikit-sedikit telat kan beda ya mas ya. Karena saya itu usaha sendiri, mungkin ya kadang banyak telatnya lah kalau bayarnya gitu. Terus alhamdulillah juga waktu itu pernah ada sampingan diminta bergabung di penerimaan mahasiswa baru Universitas PGRI Semarang juga. Oh, jadi salah satu apa ya? Sekretariat di PMB. Ya, sekretariat di PMB ya. Iya, pasti kalau di PMB, kalau di Upgris ini kalau melihat PMB, brosur PMB pasti ada fotonya. Oh, nggak ada itu. Oh, nggak ada. Mbak Putri kampus semua, Mbak dan Putri kampus. Oh iya. Tapi Mbak Nadine sendiri ini kan mengganggu perkuliahannya nggak kegiatan jadi itu? Buat foto-fotonya kayak gitu mas. Sebenarnya enggak sih mas, karena sepinter-pinternya aku aja bagi waktu gimana kayak gitu. Yang penting kan aku di sana prioritasnya kuliah. Kalau ini kan cuma sampingan kayak gitu. Tapi kan sampingan pun kan sekarang menjadi kewajiban sih. Iya. Kuliah kalau tidak bayar kan sama saja. Bisa di-DO sih. Ya yang benar bagaimana kita bisa menjadikan keduanya itu prioritas, nggak ditinggalin ya gitu mas. Tapi Mbak Nadine ini kan cantik ya. Oh apa ya? Banyak nggak sih yang DM atau yang apa gitu? Banyak sih mas. Iya kadang DM itu ada yang masuk pesan positif ataupun pesan negatif. Iya pesan positifnya apa Mbak? Ya karena ya kayak support paling ya. Iya kayak gitulah, hanya sekedar
tanya-tanya, Mbak pakai ini pakai produk apa, belinya di mana kayak gitu. Katanya juga ada yang kurang baiknya itu sampai pernah ada yang DM itu ngirim video dan itu video sure kayak gitu loh, Mas. Nggak pantas buat ditonton, sialan emang itu orang. Gemes aku. Masih ada tapi masih aku simpan. Makanya dari situ kadang aku tuh takut sendiri kalau mau posting apa-apa itu takut sendiri. Jadi kayak was-was gitu loh, Mas. Apalagi banyak akun fake yang follow. Kayak dia itu pakai akunnya itu akun fake buat nggak tahu buat apa. Iya. Tapi itu ya berarti ya. Apa namanya, memang menjadi sebuah apa namanya? Ya memang menjadi kebimbangan bagi selebgram ketika kita niatnya ingin menjual atau menjualkan barang orang, tapi malah apa namanya, balasannya seperti itu. Iya, benar. Hal-hal yang jelek. Tapi pernah ada lagi nggak, Mbak, yang bahkan sampai neror atau yang gimana itu? Kalau neror sih nggak, kebanyakan itu cuman kayak banyak yang, Mbak, foto bukil ya, pakai bikini ya, ini ya, itu pernah itu. Pernah, dan itu sering, Mas. Katanya cuman buat koleksi pribadi ya gitu, padahal aku nerima foto itu only hijab kayak gitu lah. Oh, berarti Mbak Nadil ini menerima endorse itu ya selektif ya? Iya, aku nggak mau buka hijab kayak gitu. Nah, kalau misalkan ada yang minta endorse color gitu? Oh, nanti yang pakai bukan aku dong, Mas. Aku pakai model yang lain. Mungkin cowok ya, kalau ya nanti aku yang review di akun aku. Kaos misalkan, kaos menerima. Kalau kaos kan bisa pakai wangset ya gitu, Mas. Nah, bisa berarti ya. Iya, kayak gitu. Tapi kalau yang diharuskan untuk melepas hijab? Enggak. Saya nggak pernah ngambil itu. Meskipun tawarannya besar? Enggak. 10 juta? Nggak mau. 30 juta? Nggak mau. Walaupun saya bukan orang baik, setidaknya saya ingin memperbaiki diri saya seperti itu. Tapi Mbak Nadil ini karena cantik ini sudah punya pacar belum, Mbak? Sudah, alhamdulillah sudah. Sekarang sudah ini sekarang? Sudah. Kalau ini teman-teman. Mas ini patah hati, guys. Sebelum saya mau cerita ya, Mas. Sebelum sampai ke cowok saya yang sekarang, saya itu gimana ya, pernah ngalamin hal-hal pahit. Ibaratnya itu kayak kalau dalam rumah tangga itu kekerasan dalam rumah tangga, kalau ini KDP, kekerasan dalam pacaran. Tapi masa cantik-cantik kok malah dikerasin? Ya mungkin manusia ya, Mas, yang nggak ada yang sempurna. Mungkin dia masih emosi atau masih belum bisa nenangin dirinya waktu ada masalah sama saya kayak gitu ya, sampai biru-biru badan saya. Itu ceritanya gimana? Ceritanya itu saya tanya tempat camp di salah satu kota. Ya, kota itu cukup terkenal dengan pantai-pantainya kayak gitu. Bukan Bali ya, Mas ya, ini masih di wilayah Jawa Tengah lah. Terus saya tanya sama teman saya, dan teman saya itu ngasih tempat buat saya. Ternyata cowok saya yang dulu itu nggak terima. Tahu. HP saya dibanting, padahal itu HP baru, ya Allah, baru 2 minggu saya beli, Mas. Itu kejadiannya di mana itu, Mbak? Di kosan. Iya, saya pikir apa aku mau diperkosa gitu. Duh, terus sampai pada akhirnya ya setelah mau putus pun saya masih dipermalukan di sosial media. Play victim. Kadang lelaki itu hanya ingat ketika dia menyakiti. Iya. Enggak, Mas, lelaki itu hanya ingat ketika dia tersakiti tanpa dia ingat bagaimana sadisnya dia menyakiti. Saya cukup shock loh, Mbak, ini. Benar. Maksudnya saya nggak pernah nyangka cewek secantik sampean disakiti orang loh. Ya kalau saya sendiri sih, kalau punya cewek sampean ya bagaimanapun dan apapun saya akan merawatnya lah ya. Ya, karena namanya juga manusia, Mas. Makanya sebelum kita kehilangan kan kita harus bisa bersyukur atas apa yang kita miliki kayak gitu kan. Kalau kita cari yang sempurna, maka kita akan kehilangan yang terbaik kayak gitu. Masuk. Ini cewek cerdas nih, teman-teman. Nggak salah sih kalau dia ini menjadi endorsement atau selebgram atau ya yang suka dimintai bantuan kepada teman-teman instansi dan yang lain-lainnya, karena menurut saya ini sangat inspiratif sekali sih. Aduh. Pernah nggak, Mbak? Gimana? Pernah nggak, Mbak, di lingkungan keluarga ini? Iya. Di lingkungan keluarga ini sampean menyakiti
menyakiti keluarga pernah nggak? Mungkin kalau tanpa sadar mungkin ya pernah ya Mas ya, karena saya sebisa mungkin itu pengen ngebahagiain orang tua saya dengan caranya karena saya belum kerja ya harus manut dan patuh kayak gitu Mas. Tapi ada nggak hal yang paling sedih gitu ketika keluarga ada? Saya ditinggal mama saya waktu saya masih semester berapa ya, semester 5. Maksudnya ditinggal gimana itu maksudnya? Ditinggal meninggal. Mama saya itu dada duluan sama saya. Panggil Tuhan dulu. Jadi ceritanya itu mama saya kan meninggal karena kanker serviks ya Mas. Oh, kanker serviks. Iya betul. Aku mau ujian UTS semester 5. Orang tua saya itu nelpon. Katanya, "Dek, ada kabar." Mungkin menurut saya kan melihat dari pengalaman yang udah kayak gitu ya Mas. Kalau kanker serviks pasti nanti ujungnya itu ya seperti itulah. Iya. Ditelepon kayak gitu. Nah, mulai dari situ itu saya sebagai anak harus bisa menguatkan orang tua gitu kan Mas. Ya padahal saya juga hancur kayak gitu. Sampai pada akhirnya mama saya bertahan cuma 2 tahun di Semarang itu 1 bulan buat kontrol di sana dan nginep di rumah singgah. Rumah singgah Semarang. Jadi Karyadi ya? Iya benar di Karyadi. Jadi waktu itu saya kuliah juga saya sambil nengokin orang tua saya. Karena posisi kita sama kayak gitu kan Mas, kalau weekend saya tidur di rumah singgah bareng orang tua saya. Sampai pada akhirnya 2020 bulan Juni. Mama saya sebelum meninggal itu 10 hari bilang, "Dek, mama 10 hari lagi itu udah enggak ada," kayak gitu. Udah tahu dan ada nggak adanya mama tetap melindungi kamu kayak gitu. Iya. Lah di titik itu sampai menjadi titik balik untuk semangat atau masih hancur gitu Mas? Saya itu otomatis down dulu karena segala keluh kesah saya dari A sampai Z itu mama saya yang menjadi pendengar baiknya. Kayak aku itu kehilangan tempat curhat yang benar-benar bisa ngasih pelukan, ngasih motivasi dan ngasih solusi kayak gitu loh Mas. Apa ya, karena waktu itu dari semenjak mama nggak ada itu aku nggak bisa sendirian kayak gitu, dan benar takut kalau sendirian, harus ada teman di rumah entah itu siapapun gitu kan Mas. Sampai pada akhirnya karena mungkin saya kurang sehat mentalnya, saya memberanikan diri periksa ke psikolog atau psikiater? Psikolog dulu. Iya, psikolog. 3 bulan jalan di psikolog, kok belum ada perubahan. Saya memberanikan diri ke psikiater. Karena menurut saya orang yang pergi ke psikiater atau psikolog itu bukan orang gila Mas, karena memang obatnya itu ada di situ. Kayak gitu loh. Kalau cuma Anda bisulan, nggak mungkin kan Anda perginya ke psikolog, pasti cari dokter yang dokter yang buat obat bisulan. kayak gitu kan. Jadi ya nggak apa-apa. Dan sekarang katanya berarti udah 8 bulan ini saya bolak-balik psikiater dan psikolog. Untuk saat ini saya kena anxiety disorder. Anxiety disorder itu penyakit apa itu? Gangguan kecemasan yang berlebihan. Jadi kalau misalkan mbaknya ini cemas dalam suatu keadaan, dalam satu ruangan, ini efeknya bisa apa sih? Takut, sesak napas, mual, nanti itu kayak pengen bener-bener nangis-nangisnya. Tapi nggak tahu nangisnya itu nangisin apa kayak gitu. Sampai pada suatu hari aku sendirian di kamar, sampai tuh rasa temboknya tuh kayak mau nyepit aku kayak gitu loh Mas. Iya, halu, iya, halusinasi kayaknya. Terus ya waktu itu saya belum ke psikiater, dan mulai itu besoknya aku psikiater dikasih obat penenang gitu. Dan di situ berarti Mbak Nadlin tahu bahwa Mbak Nadine mengidap penyakit anxiety disorder. Penyakit mewah itu ya. Anxiety disorder. Iya. Nah, setelah itu baru yang menjadi titik baliknya, menjadi semangat ya Mbak Nadine gimana? Ternyata ya Mas, itu kayak kita itu diberi cobaan sama Tuhan. Menurut aku itu benar-benar cobaan yang bertubi-tubi. 7 hari setelah mama saya meninggal, cowok saya yang dulu selingkuh. Iya. Selingkuh. Terus dari situ saya deket sama yang sekarang. Halo Azadin. Siapa namanya? Azadin Fajri ya. Iya, dan di situ kita hanya sebatas teman aja. Dia mendengarkan keluh kesah saya
dan sebaliknya kayak gitu loh Mas. Karena di situ saya benar-benar butuh teman buat nyemangatin aku kayak gitu loh. Karena aku tuh mikir aku tuh benar-benar lagi di bawah kayak gitu. Dan semenjak itu saya juga pernah nemuin Fajri sama mantan saya dulu di Jomal sini untuk menjelaskan ada hubungan apa aku sebenarnya sama Fajri. Dan setelah menjelaskan kayak gitu ternyata nggak ada efek baiknya, malah dia sama cewek lagi. Dan setelah aku mutusin buat ninggalin dia malah play victim. Aku dimalu-maluin di Instagram, followernya dia pada DM aku yang enggak. Itu berarti berawal dari apa ya, teman curhat? Teman curhat. Karena aku sama dia itu dulu ke SMA udah ketemu Mas. Tapi karena dulu dia itu hitam, jelek, awalnya tuh nggak mau lah dia tuh bener-bener kayak kepedean gitu, Mbak, aku minta pin BBM-nya dong gini-gini. Sampai aku tuh pernah dibilangin, apa sih kalau kamu nolak aku tuh suatu saat kamu bakal jadi pacarku gitu. Ya takdir Tuhan ya Mas, kodratullah kayak gitu. Sampai sekarang aku nggak sama dia tuh nggak pacaran, cuma jalan comfort zone. Yes, komitmen aja. Oh, komitmen. Tapi sudah pasti. Insya Allah doakan tahun depan ya. Ya kita doakan semoga Mbak Mas Asa. Mas Asa, iya. Ya, semoga sampai di pelaminan Mas ya. Udah nggak mau kan dia Mas, capek aku. Iya, bersama terus hingga maut memisahkan. Amin. Nah, pesan-pesannya gimana ini Mbak? Ada pesan-pesan nggak buat teman-teman semua yang mungkin merasakan hal yang sama dengan yang Mbak rasakan? Untuk aku sendiri mau ngasih pesan buat Mas Bayu dan buat fotografer dan yang ada di sini semua. Jadi gini, kita diberi cobaan sama Tuhan itu tandanya itu Tuhan melihat kita kuat. Sayang sama kita. Iya, sayang sama kita, melihat kita kuat. Jangan minta kapan cobaan ini berakhir, tapi mintalah buat lebih kuatin pundak saya biar saya bisa nyalanin cobaan ini kayak gitu. Karena kata bapak saya, ketika kita diuji sama Tuhan artinya kita mau dinaikkan satu level kayak gitu. Dan untuk pesan buat teman-teman yang nonton, terutama perempuan yang pernah disakitin atau diselingkuhin, sayang boleh, goblok jangan. 3 tahun aku nafkain anak orang dan ujung-ujungnya aku yang diselingkuhin. Ini kan pesan cinta, kalau pesan bisnisnya gimana ini? Oh iya, aku sekarang juga lagi merintis bisnis lah Mas, walaupun sama sudah, ini masih merintis bisnis? Masih. Usaha apa ini? Bukan bisnisku sendiri, tapi bisnisku sama si Azza, namanya Azla itu Azza Nabila. Dan mungkin ini bisnisnya beda dari yang lain ya, karena ini tuh bisnis rada amis-amis gitu. Bermain sama ceker ayam, sama sayap, sama pala. Iya benar. Kayak gitu. Itu usaha mentah berarti? Mentah yang sudah dikuliti, sudah dipotong-potong atau gimana? Tergantung pemesanan. Pengen ceker bersih, oke lah kita kuliti, kita potongin kukunya. Mbak mau ceker mentah aja, nanti biar saya kuliti sendiri. Ya udah kita kirim ceker mentah kayak gitu. Sudah berapa karyawan Mbak yang kerja di sini? Untuk karyawan itu belum dari orang luar ya Mas, cuma kayak dari saudara-saudaraku sendiri. Yang mungkin itu saya belum bisa ngasih mereka seberapa, hanya mereka mungkin aku hanya bisa ngasih buat jajan lah, buat kayak gitu. Ada 5 orang. 5 orang? Iya, itu temennya bapakku semua. Orang tua-tua? Iya. Dia lebih tahu dunia percekeran. Untuk sekarang belum ada sosial medianya ya, karena mungkin mau berjalan dulu. Nanti kalau udah sedikit melembung ke atas, mungkin aku bakal cari tempat promosi lain selain marketplace di Facebook. Mungkin bisa di Instagram atau di mana aja lah, nanti doain aja ya. Nah itu maksudnya kalau mau pesan ini bisa dikirim ke luar kota? Bisa. Dari Brebes, dari Cianjur juga pernah pesan. Oh, Brebes, Cianjur. Ya, nanti kalau sistemnya itu kalau dekat-dekat kita COD, kalau umpama kita jauh kita kirim lewat ekspedisi ya. Oke, terima kasih. Ini sebenarnya saya ingin berbicara lebih banyak lagi, tapi karena waktunya sibuk sekali ini narasumbernya, karena ini mau pindah lagi Pak ya.
Aku mau ke tempat cekeran. Itu kan. Oke. Semoga kita doakan semua bersama teman-teman. Semoga usahanya tambah lancar, kehidupannya tambah baik. Karena memang pesan yang disampaikan ini tuh memang inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Sesudah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Benar sekali. Dan Allah menguji kita ini pasti sesuai dengan kemampuannya. Tidak mungkin kalau kita tidak mampu kita diuji oleh Tuhan. Benar sekali. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Tangkap pesan positifnya, buang jauh-jauh pesan negatifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.